Iya penasaran. Kalau secara Islam itu kan dijelaskan ya. Kalau setelah kematian itu, pertama itu dia dihisap dulu ya katanya. Apa? Bagaimana Kak? Dihisap dulu terus dibawa ke padang mahsyar. Setelah itu baru surga Enggak, neraka. di padang mahsyar itulah, padang mahsyar itu sebuah padang yang luas, Luas ya. tanahnya putih, sangat luas sudah. Jadi bumi nanti kan kalau kiamat terjadi tercabut gunung-gunungnya, nanti menjadi daratan saja itu jadi mahsyar. Di situ kita dibangkitkan semuanya. Nanti semua akan berdiri di belakang Nabi masing-masing. Oh ini kita bicara setelah kiamat ya. Iya, Oke. mahsyar itu adalah sebuah padang yang luas untuk dibangkitkan manusia setelah kiamat terjadi. Oh setelah kiamat. Kalau belum kiamat jadi yang mati ini dia akan posisinya rohnya nih arwahnya Di alam jiwanya. barzah namanya. Alam barzah. Alam barzah itu sebuah alam yang orang mati dikubur jasadnya atau tidak dikubur. Kayak Iya. misalnya kalau tidak dikubur itu orang meninggal meledak di pesawat. Atau tenggelam di lautan, badannya dicabit-cabit oleh ikan, nggak ditemukan jasadnya. Ada jasad. Tetap aja ruhnya sampai ke sebuah alam, namanya alam barzah kalau dalam Islam. Alam barzah. Barzah itu kayak semacam dinding pemisah antara kehidupan dunia sama kehidupan akhirat. Nah kalau dalam Islam itu kan ada jenazah dimandikan, ya kan? Iya. Kemudian dipakein kain kafan, Iya. dibersihkan tubuhnya, kemudian dibawa ke kuburan. Ini untuk apa? Jadi, karena memang dia akan dikembalikan pada Tuhannya. Kemudian setelah itu di kuburan itu nanti dia akan ditinggal oleh para pengikutnya. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad itu akan datang malaikat mungkar nakir, menanyakan kepada dia siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau dia jawab dengan baik, dibukakan baginya pintu surga. Kalau dia tidak bisa jawab, maka berarti dia akan dibukakan pintu neraka. Nah seperti itulah. Jadi ada kehidupannya. Nah kalau dia bisa jawab dengan baik, maka akan diperlihatkan surganya yang seluas pandang, dia bisa membuat seluas pandang mata dia. Dan jadilah kuburannya taman dari taman surga. Bisa digambarkan alam barzah itu seperti apa ya? Alam barzah tadi saya bilang, jadi kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ini kita bicara Islam ya. Kalau orang mengantar jenazah yang biasa dipikul, diturunkan ke liang lahat, nah 3 langkah pengantarnya pulang, dia masih bisa meninggalkan terompah sendal mereka. Setelah 3 langkah sudah tidak lagi. Lalu malaikat mungkar nakir datang, tanyalah kepada dia siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Maka dia kalau jawab dengan baik, dibukakan baginya pintu surga. Dan dihamparkan permadani untungnya dari surga. Kemudian disampaikan kepada dia bau wanginya surga itu. Jadilah kuburannya taman dari taman surga. Begitu terus sampai hari kebangkitan. Alam barzahnya dia Alam tuh. barzahnya dia. Oh jadi bukan satu alam barzah di mana semua orang merasakan alam barzah, suasana alam barzah yang sama. Nah, dia di posisi dia. Dia di tempat dia. Paham, Tempat masing-masing. Paham. Kemudian kalau dia orang yang tidak bisa jawab, dibukakan. Kalau memang dia dasarnya ahli neraka, maka akan dibukakan pintu neraka. Kemudian dia akan merasakan adanya siksaan di neraka, di kuburan itu. Di kuburan itu. Ya, seperti kata Nabi Muhammad SAW, akan datang malaikat yang akan memukul dia dengan sebuah palu, dan dia teriak, semua mendengarkan kecuali jin dan manusia. Jadi ada cerita tentang kehidupan di alam barzah itu. Oh jadi di alam barzah yang jahat ini ibaratnya nih Ustadz, dia udah disiksa di situ. Disiksa di situ. Jadi dia sudah mengalami neraka kecilnya lah Ya, ibaratnya di situ. begitu, Sembari betul. menunggu hari kebangkitan Betul, nanti. betul.